pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan project 1. Ini kita ada project 1. Nah, di mana project 1 ini kita membahas untuk kontrol. Jadi kontrol yang kita gunakan itu ada kontrol PID, sistem menggunakan sistem kita menggunakan kontrol PID. Apa itu PID? PID itu P-nya proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif. Oke, setelah kita mengetahui kontrol yang kita gunakan berupa PID, ini adalah salah satunya. Ada fuzzy logic, ada on-off yang lain. Nah, setelah itu kita mengetahui apa syarat dari sistem kendali itu. Syarat sistem kendali. Nah, syarat sistem kendali itu ada input. Pertama kita harus input dulu. Setelah input kita ke controller. Lalu setelah ke controller, maka akan ada namanya output. Nah, oke. Apa itu input? Input itu adalah masukan. Nah, controller dia mengolah dari masukan tadi, dikelola, lalu dikirimkan dan dikeluarkan berupa output, itu berupa aktuator atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia ini biasanya penggerak. Nah, di mana input ini kita di sini punya mini plan itu kita menggunakan sensor pressure transmitter. Atau kita singkat PT, pressure transmitter ya. Nah, untuk controller sendiri kita itu menggunakan DCS EBB 800M AC. Nah, untuk outputnya sendiri kita menggunakan kontrol valve atau yang kita biasa sebut tuh katup. Kalau dalam Indonesia yang biasanya kita bahasa kita sendiri katup namanya. Jadi kita tinggal dulu. Oke. Setelah kita sudah memetakan semuanya, inputnya, controllernya, outputnya, dan kita pilih juga, kita harus mengetahui pressure transmitter yang kita pakai ini dia merek apa. Pertama kita di sini pakai Yokogawa yang kita pakai di sini untuk project pertama, Yokogawa. Lalu untuk kontrolernya kita menggunakan DCS ABB AC800M. Nah, untuk kontrol valve sendiri kita menggunakan kita menggunakan Niles dan Sumur. Nah, jadi oke, sekarang kita udah tahu nih merek yang kita pakai. Setelah itu kita harus mengetahui IP atau model yang kita pakai ini adalah Yokogawa, berarti DP Hard. Oke, setelah ini kita lihat dulu di faceplate-nya. Kita lihat di faceplate ini ada. Ya, ini pressure yang kita pakai adalah Yokogawa. Di sini ada nih model yang kita pakai ini adalah EJA 430E. Nah, itu kita akan catat di papan tulis. EJA 430 lagi 430E. Sudah benar ya? Setelah benar, kita petakan dulu biar jelas. Oke. Nah, clear ya input semuanya. Sekarang kita untuk kontrol valve-nya nice memburi ya. Nah. Oke, setelah itu kita langsung aja ke lapangannya gitu. Nah, ini untuk di field instrumennya. Jadi di sini ada mini plan berupa tangki angin yang dikontrol oleh pressure transmitter. Ini pressure transmitter dan di sini ada indikatornya. Nah, di sini ada masukan injek angin di sini. Nah, di sini ada manual valve yang kita sebut biasanya katup biasa aja, kita buka manual. Nah, di sini ada outputnya berupa kontrol valve. Ini tadi kontrol valve yang kita pakai. Nah, ini
ada pipa keluaran output dari kontrol balap ke atmosfer. Jadi nanti keluaran kita dari sini, itu output keluarannya. Oke, setelah kita mengetahui plan ini, kita biar nggak bingung nih, kita drawing. Jadi kita harus drawing dulu. Oke, next kita drawing. Nah, drawing. Nah, cuman drawing kita nggak sembarang. Kita drawing biasanya menggunakan kalau instrumen namanya PNID. Nah, PNID ini namanya kita harus tahu dulu untuk orang instrumen, terutama kita harus tahu P ini apa, ini apa, D ini apa. Jadi untuk P ini sendiri adalah piping, I ini adalah instrumen, diagram untuk D nya. Ini N. Nah, setelah kita tahu ini, kita gabung, maka kita sebutkan piping and instrumentation diagram. Jadi kita satukan biar jelas, jadi kita tahu kan. Oke, setelah itu kita gambar loop, pressure loop yang dari kita kontrol itu, kita buat gambarnya. PNID. Ya. Nah, setelah kita memberikan judul ini, maka kita gambar. Kalau ada yang tahu, boleh gambar sendiri. Kalau nggak tahu, biar saya kasih tahu. Nah, jadi ini tangki, karena kita ada tangki ya. Situ kita tadi tangki angin. Nah, tangki angin. Nah, jadi tangki angin ini apa aja dikontrol nih? Kita kontrol apa aja nih? Pertama, kita kontrol pressure dalam tangki, PT, atau yang kita sebut pressure transmitter, disingkat PT. Nah, cuma dia PT-nya bagian berapa gitu, kita kasih jalan 01 lah ya. Nah, jadi output. Nah, output untuk keluaran. Di sini output. Berarti output tadi ada apa? Kontrol valve kan outputnya kita tadi. Kita lihat di sini lagi outputnya kontrol valve. Berarti kita gambar sini kontrol valve. Kontrol. Nah, kalau kontrol dia gambar seperti ini. Nanti kalian bisa lihat aja nanti di beberapa referensi instrumentasi kalian lihat di internet. Biasanya kontrol valve seperti ini. Nah, untuk di sini injek anginnya itu menggunakan kontrol manual. Nah, kalau manualnya seperti ini. Kalau kontrol ini seperti ini. Ya. Lalu kita kasih nama ya, kontrol valve, atau kita singkat CV01 ini karena kita tadinya memberikan sendiri gitu, CV01 artinya kontrol valve. Ini PT01 pressure transmitter. Oke, setelah itu kita berikan dia di sini ada PT, PIC. PIC-nya apa? Pressure indicator control. Jadi ini indikatornya. Ini indikator. Nah, ini bebas, orang lapangan boleh isi. Nah, tadi kita isi 01 kan? Kita isi 01. Nah, ada maknanya. Nah, jadi kita kasih sinyal dari pressure transmitter, ngasih sinyal gitu. Indikatornya ngasih sinyal ya kan? Dari sini kan, masuk, ini in. Nah, kontrol valve ini sebagai on. Berarti dia ngasih sinyal nih. Indikatornya ngasih sinyal kontrol valve on. Nah, setelah kita drawing, kita harus mengetahui sinyal analog input dan analog output, atau enggak digital input dan digital output. Nah, pressure transmitter sensor terutama itu termasuk sensor analog. Jadi karena ada input, ini kan input ya tadi, input, ini output. Nah, tapi dia analog. Berarti kalau analog, ini juga analog keluarannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini digital, keluaran digital. Kalau ini analog, ini keluarannya analog. Nah, analog input di dunia instrumentasi itu memiliki sinyal 4-20 mA. Di mana-mana internasional semuanya pasti 4-20 mA. Nah, untuk pressure transmitter tadi kita range-nya itu ada 0-4 bar. Nah, ini di scaling kalau bahasanya, atau di mapping gitu. Misalnya ketika pressure di 0 bar,
berapa sinyal analog inputnya? Berarti 4. Sesuaikan dia. Jadi kayak disesuaikan dia. Nah, ketika dia ini min, ini max. Jadi minimalnya 4 untuk sinyal analog input. Untuk yang besaran engineeringnya itu 0. Nah, ketika sinyal analog inputnya 20 mA, maka besaran engineering di DCS-nya itu 4 bar. 4. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi sama juga counterpart juga gitu. Nah, coba. Nah, analog input ya. Analog output ya yang counterpart. Nah, dia 0 sampai 100% besaran engineeringnya. Nah, kalau kita scaling dia sama analog input, sama juga 4 sampai 20 mA. Nah, disamakan aja. Ini kalau ketika dia 0 berarti dia 4 sinyal analog inputnya. Ketika dia 100 berarti 20 mA. Nah, nanti seterusnya bisa kita cari pakai rumus. Nah, mungkin lebih kurang inilah penjelasan untuk proyek 1 bagian sistem instrumentasinya.